apa kabar? Kembali lagi di Bimedia Teknologi yang pastinya akan mengupas tuntas tentang teknologi dan perkembangannya bersama dengan para ahlinya. Dan syuting ini juga terus menggunakan protokol kesehatan yang aman pastinya ya. Dan People, ayo ikuti giveaway-nya dengan cara seperti apa? Tonton terus tayangan dari Bimedia Teknologi. Di episode kali ini, perkenalkan saya Sheila Melita yang akan menjadi host hari ini. Dan juga pastinya ada co-host kita, Rick Yardi. Iya, dan juga nanti akan ada narasumber ya yang akan membahas tentang Tapeless Backup. Kira-kira seperti apa? Langsung saja kita perkenalkan ya, di sini ada Bapak Edi Limanto yang bekerja di bidang teknologi informasi dengan pengalamannya lebih dari 20 tahun. Jadi khususnya ini di infrastruktur data center ya, yang diminatinya itu adalah backup. Halo Mas Edi. Ya, halo juga. Apa kabar Mas? Baik, Sehat? Mbak Sheila. Baik, Mas Reki. Oke. Ya, gimana nih Mas? Boleh dong cerita sama People nih tentang pengalamannya di dunia teknologi. Ya. Jadi benar, saya bekerja di bidang teknologi lebih dari 20 tahun. Ya. Nah, di pekerjaan saya itu saya banyak berhubungan dengan solusi backup. Di solusi backup itu sebenarnya sederhana, tapi banyak orang yang belum memahaminya sepenuhnya. Jadi menurut saya itu sesuatu yang menarik ya. Iya. Nah, kalau kita bicara backup ya, Mbak Sheila ya, Mas Edi. Nah, kalau dikaitkan dengan dunia ataupun di industri teknologi informasi ini, definisinya apa nih mengenai backup? Ya, kalau backup itu, kalau kita Google ya di Wikipedia itu sebenarnya dijelaskan juga. Backup itu adalah kita proses untuk mengcopy satu data ya ke tempat yang lain. Sehingga kalau ada apa-apa dengan tadi primary data kita punya backupnya yang kita bisa recover kembali gitu loh. Nah, kalau di dunia teknologi informasi sendiri, backup itu lebih kompleks dari sekedar cuma copy data. Karena kita bicara data yang kita mau backup itu, kita proteksi itu jumlahnya banyak. Jadi banyak aplikasi, ya kan? Dengan macam-macam tipe data, kemudian itu dilakukan setiap hari dan harus disimpan dalam jangka waktu tertentu, retensi ya. Jadi bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, bahkan sampai 10 tahun. Jadi volumenya banyak, jadi manajemennya nggak simple. Jadi itu makanya memang dibutuhkan tools khusus untuk proses itu. Backup. Oke, tapi kalau dari proteksi data sendiri itu seperti apa sih Mas Edi? Ya, jadi sebelum kita bicara teknologi proteksi data, kita perlu bicara dua terms ya di sini, recovery point objective atau RPO dan recovery time objective atau gimana tuh? RTO. Nah, recovery point objective itu kira-kira ini jangka waktu antara satu titik pada saat kehilangan data, ya. Dan titik di mana kita melakukan backup yang kita bisa lakukan untuk recovery. Nah, jeda waktu itu seberapa besar yang kita inginkan, misalnya 24 jam objektif kita. Nah, itu ada RPO. Nah, kalau di sini contohnya terjadi kehilangan data di jam 9. Ya, jam 9 kita punya data di jam 6. Ya, jadi butuh kita punya data 3 jam yang lalu. 3 jam yang terakhir ya. 3 jam yang lalu sebelum terjadi insiden. Nah, sementara RPO kita 24 jam artinya tercapai sih ininya objektif kita. Nah, kalau bicara recovery time objective itu adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk kita merecovery data dari saat kehilangan data. Nah, ini misalnya katakanlah kita 12 jam ya, recovery time objektifnya. Di contoh ini, kehilangan data jam 9, terus hasil di recovery jam 2 atau 5 jam. Kita recover dalam 5 jam, sementara target kita 12 jam ini tercapai. Nah, kemudian saya ada slide lagi yang menceritakan mengenai teknologi-teknologi proteksi data. Nah, mungkin yang paling kiri itu the smallest, yaitu sampai mendekati 0. Jadi kalau 0 itu RPO 0-nya kira-kira seperti apa? Jadi RPO 0 artinya pada saat terjadi kehilangan data yang ingin di-recovery itu adalah ya di saat itu juga. Artinya tidak ada data yang hilang. Tidak ada jeda ya. Tidak ada data yang hilang. Tidak ada data hilang. Nah, kalau RTO 0 artinya kita merecovery datanya di titik di saat itu juga. Saat terjadi failure,
langsung kita recover. Iya, nah itu sebenarnya kan kalau kita bicara recovery nggak mungkin. Jadi yang terjadi sebetulnya adalah tidak ada kehilangan data. Iya. Jadi data pada saat terjadi insiden hilang, kita masih punya copy yang lain. Iya. Nah, teknologinya itu adalah continuous availability, active atau Oke. always on. Nah, always on ya. Ah, Sering terdengar ya. nah, Mbak itu. Sheila Iya, ya. baru saya Iya. sadar. Iya, ya. ingat ya always on ya. Nah, kemudian kita bergerak ke kanan, artinya RPO-nya makin besar, ada teknologi replikasi. Kita menduplikasi data dari satu site ke site yang lain. Iya. Ya, kemudian kita bicara mengenai snapshot atau mirroring, kita duplikasi data di site yang sama, tapi ke storage yang berbeda. Oke. Ya, itu bisa buat recovery juga. Terus backup, kita sudah bicara backup ya. Iya. Nah, ini satu yang menarik nih. Iya, yang paling kanan ya. Ya, IRS, Isolated Recovery Solution. Oke. Atau Apa itu? tanda kutip Menarik nih air-gap. istilahnya. Air-gap. Air-gap. Nah, benar ini menarik nih, baru lagi heboh di sosial media gitu. Satu perusahaan besar itu sistemnya dihack, Oke. ya kan? Sistemnya dihack gitu kan. Nah, ini kalau sistemnya dihack, yang diincar biasanya data. Iya. Jadi Ya ada kan? kena ransomware ya. Ya, kira-kira gitu. Datanya itu dikunci sama dia, di-encrypt. Oke. Nah, kuncinya dia yang pegang. Jadi kalau si perusahaan itu mau akses kembali datanya, dia harus bayar Bayar ke yang mengunci ransom tadi ya. tebusan gitu kan, ransom ke hackernya. Ya. Sekarang objektifnya gitu kan, apa namanya, financial, Financial. monetary gitu kan. Monetary. Nah, kalau dengan teknologi IRS tadi, itu kita mengcopy satu data kita itu ke satu tempat atau storage yang dengan proteksi yang sangat kuat gitu, keamanan yang sangat kuat. Ya bisa disebut brankas atau kerangkeng gitu ya. Jadi pas dibuka pintu untuk kita copy data itu hanya jangka waktu tertentu. Sudah selesai tutup lagi. Dijagain sapam lagi di situ. Jadi nggak ada. Kalau kebanyakan data itu sebenarnya kan kita selalu tersedia, entah di internal ya atau yang keluar, karena bisa diakses terus. Kalau ini nggak bisa secara network pun diputus. Ya sangat ketat ya. Sangat ketat, sangat aman. Ya. Double Nah, itu, protection. betul. Oke. Supaya si hacker-hacker ini nggak bisa akses, karena ya kita hanya buka akses hanya tertentu pada saat di backup. Selesai, putus Tutup lagi. Gitu. Air Menarik. gap. Menarik sekali ya Ya. teknologinya seperti itu. Nah, Mas Edi nih, kalau kita bicara proteksi data, tadi Mas Edi sampaikan ada teknologi yang paling kiri tadi ada continuous availability, kemudian berikutnya adalah replikasi, kemudian adalah snapshot, lanjut dengan backup, dan terakhir air gap. Nah, saya pernah mendengar istilah juga adalah copy data management ataupun CDM. Ya. Nah, kaitan dengan backup, apakah itu merupakan solusi yang tepat untuk melakukan backup, ataukah Aziz punya pandangan lain terhadap itu? Jadi, copy data management itu sebetulnya gini, kita bicara copy data dan ini manajemennya. Ya. Jadi, sebelum itu kita bicara sebenarnya purpose itu ada kebutuhan di satu perusahaan. Ya. Itu ada beberapa proses, lebih dari satu proses yang memerlukan data yang sama. Jadi kalau tadi beberapa proses atau aplikasi itu menggunakan data yang sama di production, itu pasti akan mengganggu. Jadi kita copy datanya dari yang primary storage ke secondary storage. Nah, terus tadi proses-proses yang lain, misalnya tadi untuk pembuatan pelaporan, ya, kemudian untuk misalnya analisa, untuk marketing, testing segala, itu bisa dilakukan di data yang sudah di copy di secondary storage gitu. Nah, ini kalau ditanya sekarang copy data management bisa buat backup nggak? Nah kan tadi kita copy kan? Copy, betul. Kalau sudah punya copy-nya, kalau ada apa-apa kita recover kembali bisa. Itu proteksi data iya, tapi backup bukan. Kan tadi kita bicara backup tujuannya itu, beda ya. Ya purpose-nya berbeda dan kalau backup kita juga bicara tadi kan ada retensi, ada ya manajemen yang lain gitu dan biasa jangka panjang ya kalau backup. Betul, backup itu jangka panjang sampai 10 tahun. Nah, kalau CDM ini? CDM itu dipakai jangka panjang ya berapa storage-nya pasti mahal sekali dan tidak mungkin semua data kan. Itu juga kita bisa lakukan CDM. Menarik. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita bicara backup nih, ini ada istilah media penyimpanan. Nah, kita kenal ada media tape dan juga ada media disk. Nah, kemudian bagi sisi korporasi ataupun organisasi perusahaan ini mana yang lebih menguntungkan? Backup ke tape atau backup ke disk? Ya, jadi bicara tape itu memang karena sudah dipakai ya puluhan tahun gitu untuk melakukan backup, itu memang mindset orang itu adalah ya backup ke tape, ya kan? Dan kenapa tape? Ya karena murah.
medianya, ya kan? Nah, tapi tape itu banyak kelemahan atau tantangan lah intinya. Jadi contohnya pertama mungkin kalau datanya besar, maka tape-nya akan banyak. Nah, ini tempat penyimpannya sendiri itu bisa kayak rumah gitu ya. Khusus ya, harus ada tempat khusus. Iya. Besar ya, butuh tempat betul. besar. Nah, sekarang mau nyari pun mungkin susah ya. Ya kan? Karena saking banyaknya ini di mana gitu ya. Ada katalog ya, ada katalognya seperti itu. Iya, iya. Nah, kemudian tape itu kalau disimpan apalagi untuk jangka panjang, dia butuh perlakuan khusus. Seperti apa, Pak? Seperti misalnya suhu kelembapan yang utama itu gitu. Karena kalau enggak ya bisa jamuran, jamuran, terus lengket. Nah, ini sering kejadian juga tape yang sudah lama mau dibaca gitu ya, lengket, nggak bisa dibaca gitu. Secara fisik berarti itu sudah kendala ya. Iya, sama aja kan sebenarnya data loss. Iya, data loss. Ya kan, datanya hilang yang di tape yang lama itu. Iya. Kemudian, nah kita bicara teknologi. Ya, jadi si tape itu punya teknologi juga. Nah, sebetulnya satunya kan dia teknologi yang baru itu makin yang sekecil ini kapasitasnya makin besar. Semakin Contohnya, kecil, kapasitas semakin besar? Mungkin ukuran tetap sama. Kapasitasnya makin besar. Berarti density-nya. Itu salah satunya sih. Iya, density-nya. Nah, jadi itu teknologi si tape-nya, drive yang bacanya juga khusus gitu ya. Nah, ini si tape drive ini itu hanya bisa membaca 2 generasi sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada tape yang lama, dia nggak bisa baca. Berarti harus lakukan refresh ya, atau regeneration ya. Dikonversi ke yang baru. Ke teknologi yang generasi yang ke tape yang terbaru ya. Generasi terbaru. Kalau sudah ribuan, bayangkan lama aja. konversinya. Iya. Seperti itu ya. Iya. Terus belum dicari dulu datanya ya. Iya. Terus di-convert lagi. Iya, betul. Nanti pas mau dibaca ternyata nggak bisa dibaca lagi. Katanya error seperti itu. Iya. Nah, terus ini satu hal yang penting juga di industri keuangan itu, satu data perlu dibikin duplikasinya atau punya duplikasinya di site yang lain, duplikat di site yang lain. Di tempat yang berbeda ya. Betul. Jadi secara fisik kita bikin duplikat, dikirim ke lokasi yang lain. Nah, ada tape shipping, transportasi menggunakan mobil. By fisik ya. Iya. Tapi jalan harus hati-hati ya. Betul. Nah, ini kejadian di satu bank di negara jiran, bank besar juga. Pada saat mereka melakukan transportasi tape, ya tadi tape shipping, ke lokasi yang kedua gitu ya. Tape-nya hilang. Waduh. Nah, padahal itu kan data nasabah. Dan ini bank lagi. Bank itu kan bisnis kepercayaan kan. Kita naruh duit di bank karena kita percaya gitu kan. Kalau kita nggak percaya bank, ya kita tarik duitnya. Tapi kalau rame-rame, wah, ras kan istilahnya. Korup gitu. Istilahnya kolaps banknya. Bisa merusak reputasi. Iya. Jadi itu penting sekali dan makanya resikonya tinggi sekali sebenarnya dengan tape itu. Nah, yang terakhir, pengelolaan tape itu memerlukan aktivitas fisik gitu. Ini satu bank itu juga ngomong, ini zaman pandemi COVID-19, pemerintah menganjurkan atau malah tanda kutip memaksa juga ya perusahaan supaya karyawannya bisa kerja di rumah, work from home. Tapi kalau backup dengan tape itu harus fisik datang setiap hari gitu untuk manage backup ke data center, betul. Setiap hari harus on-site ke data center. Nah, tadi satu perusahaan itu ngomong gimana caranya saya bisa ngikutin aturan pemerintah kalau karyawan saya tetap mau gimana pun harus datang ke data center gitu untuk melakukan backup gitu. Nah, tadi kalau kita bicara, Mas Jadi sampaikan tape tadi. Kalau disk gimana nih? Oh iya, kita tadi bicara tantangan terhadap tape ya. Nah, sebetulnya hal-hal yang tadi itu bisa diatasi dengan disk karena disk itu pengelolaannya lebih mudah. Jadi mungkin yang secara fisik, aktivitas fisik ya kita instalasi pertama kali kan, di setup segala. Nah, setelah itu ya semua akses bisa dilakukan secara remote. Jadi kalau perusahaan yang tidak bisa comply dengan COVID itu, ya kan? Nah, sekarang kalau dia pakai disk, dia bisa remote. Karyawannya bisa work from home. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak perlu onsite ya, langsung aja remote saat itu juga ya. Bisa remote. Kemudian untuk yang duplikasi
data gitu ya, ke saat yang ya. lain kita bisa lakukan dengan teknologi replikasi berbasiskan digital kan, kita lewat jaringan itu aja. Tidak gitu. ada shipping, Tidak ada fisik ya? Iya, fisik, pengiriman data secara fisik gitu. Sangat lebih efektif ya, Mas Reki ya. Dan ini tadi pembaruan teknologinya juga gampang. Iya, betul. Kita bisa copy, kita bisa replikasi. Iya. Tapi bicara mengenai media disk sendiri gitu ya, memang kan banyak kemudahannya ya, Mas Edi. Cuma memang harganya cukup mahal nih. Jadi mungkin agak sulit diterapkan gitu di perusahaan-perusahaan. Nah, ini seperti apa nih, Mas Edi? Jadi memang secara biaya harga media disk itu lebih mahal dibanding tape. Itu betul. Nah, tapi sekarang kita ada teknologi yang memungkinkan si penyimpanan backup di dalam media disk itu jadi lebih terjangkau. Wow. Dengan teknologi berarti ya? Ya, ada teknologi baru. Kira-kira teknologi seperti apa nih? Nah, iya, ini yang menarik nih. Boleh di-share nih ke People. Ya, jadi namanya itu adalah deduplikasi. Oke. Ya, terdiri dari dua kata, duplikasi dan D ya. Duplikasi itu artinya berganda. Ya kan, berganda, D itu menghilangkan, berganda. Jadi dalam kenyataannya sebetulnya banyak data yang di backup itu adalah data yang sama. Ya, kenapa kita backup berulang-ulang? Kalau tape nggak apa-apa kan, murah. Backup lagi aja gitu kan. Sampai penuh ya. Iya, kalau disk kan ya sayang kan, mahal gitu kan, karena bisa kita hilangkan berganda, kenapa enggak gitu. Ini teknologi dedup itu. Nah, mungkin untuk lebih memudah menggambarkan, itu misalnya gini, kita ambil contoh ya. Bmedia ini kan content creator. Betul. Ya kan? Nah, sekarang seperti talk show ini disimpan dalam bentuk digital, video kan? Video. Nah, katakanlah hari ini Bmedia punya 100 video. Ya kan? Nah, karena ini aset penting, perlu di backup. Kita backup ke storage backup ya kan? Di luar. Hari ini 100 video, kita backup 100 di sana. Di storage backup. Besok masih 100, kita backup 100 juga. Nah, kalau dalam setahun 365 hari kali 100 video ada 36.500 video. Betul. Gede banget kan sebetulnya kan. Betul. Nah, jadi nggak make sense sebetulnya. Nah, padahal kalau kita lihat misalnya nih 100 video ya kan hari ini di backup. Ya kan? Besok dari 100 video itu hanya ada 2 video yang diedit. Diedit yang berubah. Nah, dengan teknologi dedup, ini yang berubah saja 2 ini yang di backup. Yang 98 kan sudah sama nih. Tidak berubah ya? Ya kan kemarin sudah di backup sama, nggak di backup. Jadi 2 itu yang di backup itu. Jadi besoknya kalau cuma 1 yang berubah atau tidak ada yang berubah, jadi hanya itu aja yang di Jadi kalau besoknya tiba-tiba ada 3 yang berubah. Ya sudah, 3 saja. 3 saja yang di backup itu sebetulnya. Kalau tidak ada yang di backup? Ya tidak ada yang di copy gitu kan? Berarti hari itu tidak ada data yang di copy. Sangat saving ya? Iya, betul. Nah, kira-kira saya punya slide ini yang menggambarkan mengenai magnitude dari deduplikasi ya. Jadi kita ambil contoh di sini 100, satuannya giga. Setiap hari di backup 100 selama setahun. Jadi storage yang dibutuhkan 365 dikali 100 giga. Total 36.500 giga. Betul. Nah, sekarang kita bicara dedup. Nah, dedup ini bisa ambil contoh. Jadi dedup itu ada skalanya. Jadi berapa kali? Di sini contohnya 10 kali. Wow, 10 kali. Dedup 10 kali. Nah, artinya apa dedup 10 kali? Kira-kira gampangnya 10 data, 1 yang di backup. Dari 10 data, 1 yang di backup. Penghematannya 90%. 10 banding 1 gitu. Ya, 10 kali itu benar. 10 banding 1. 10 data, 1 yang di backup. Nah, secara penghematan space itu 90%. Wow. Iya, jadi kalau misalnya kita beli barang 100.000, diskonnya 90%. Yang dibayar hanya 10.000 gitu kan. Dahsyat ya. Iya, menarik kan. Nah, menarik dari sekali sisi itu. Menarik. Ya, ini dari sisi space itu sekarang berkurang 90%, 36.500 giga kalau tidak ada pakai dedup. Dedup 10 kali berkurang menjadi 3.650 giga, ya kan? Nah, menarik nggak kalau gitu? Menarik, ya kan? Menarik Mas. Iya, dengan apa namanya dedup 10 kali, jadinya savingnya udah 90% kan? Iya, harus bayarnya 90 jadi 10 ya tadi iya, kan? Menarik. Nah, tapi kalau gini, dedup itu misalnya sekarang 65 kali.
Wow. Ya, 65:1. Bisa ya 65 kali ya? Ada teknologi sampai ke situ. Menarik nih. 65 data yang di backup cuma satu. Penghematannya 98,5%. Wow. Jadi yang disimpan tuh hanya 1,5%-nya. Gitu. Nah, itu kalau di sini kita dari 100 giga ini untuk setahun ini dia hanya menyimpan 561. Ya kan? Nah, sekarang kalau udah melihat dedup yang 65 kali ini, ya kan? Yang dedup yang 10 kali ini menarik nggak? Jadi kurang menarik lah. Jadi harus yang ini nih 65 kali nih, harus dibeli nih people. Bener, ya kan? Jadi karena dia berapa kali lebih hemat lagi dibanding 10 kali. Jadi makanya dedup itu berapa kali itu sangat penting gitu sebenarnya. Yang perlu dilihat kalau si user atau customer itu kalau mau evaluasi teknologi backup ya. Mesti lihat dedupnya dulu gitu. Berapa kalinya ya? Berapa kalinya, betul. Itu korelasinya dengan berapa penghematannya. Betul. Gitu ya. Nah, sekarang dedup 10 kali menarik Kak? Aduh, kurang. Iya, karena ada yang bisa lebih dari itu. Ya? Gitu. 65 kali ya, 98,5% ya. Iya. Nah, ini menarik Mas Edi ya, kalau kita bicara dari tadi angka ya, atau magnitude tadi dari duplikasi. Nah, ada nggak keuntungan lain dari deduplikasi ini? Ya, betul. Nah, ini Mas Reki ini pertanyaannya bagus gitu ya. Jadi sebenarnya deduplikasi tadi keuntungan utamanya itu adalah penghematan space, storage ya. Betul. Tapi sebetulnya dia ada keuntungan yang lain. Ya, jadi tadi kita bicara video Bimedia 100 video, 2 yang berubah, hanya 2 yang di backup. Betul. Jadi dengan deduplikasi data yang di backup lebih kecil kan? Iya. Selesainya akan lebih cepat kan? Betul. Ya, backup 100 dibanding 2. Iya. 2 itu akan selesainya akan lebih cepat. Mas. Iya, betul. Ya kan? Dan kemudian juga kan kita backup itu kita copy data dari storage primary ke storage secondary melalui network. Iya. Karena yang di backup lebih kecil, ya penggunaan bandwidth juga lebih kecil kan? Iya, betul. Nah, terus kemudian tadi kalau misalnya kita perlu menduplikasi data backup kita ke site yang lain. Melalui menggunakan tadi teknologi replikasi. Ya. Data yang didedup lebih kecil transportasikan. Ya, akhirnya penggunaan bandwidth-nya tadi replikasi selesai lebih cepat, bandwidth-nya pun lebih kecil. Nah, padahal kalau di perusahaan itu adalah ini bandwidth untuk ini tadi antar site itu sewa. Ya kan? Dan biayanya lumayan tinggi. Dan semakin besar bandwidth-nya kan semakin mahal kan? Kayak kita langganan internet di rumah kan, yang 10 mega, 20 mega, 30 mega, ya tentunya makin besar makin mahal. Gitu. Jadi dedup itu bisa membantu juga untuk menghemat biaya sewa jaringan. Gitu. Menarik. Jadi benefitnya double nih. Iya. Jadi nggak cuma save menghemat space juga saja ya. Iya, betul. Sangat menarik itu ya, Mas Edi ya. Nah, tadi kalau kita bicara deduplikasi seperti itu, teknologi sangat menarik ya, masalahnya deduplikasi. Dan juga kalau kita bicara mengenai regulasi ini ada kaitannya nggak deduplikasi dan sebagainya Mas Edi atau backup seperti itu? Ya. Jadi gini, sebetulnya tadi kita bicara keuntungan duplikasi, menghemat space ya, menghemat space, kemudian backup lebih cepat gitu ya. Nah, ini regulasi si industri keuangan itu kan disimpan jangka panjang, 10 tahun katakanlah. Nah, sebetulnya ini ada satu teknologi lagi sih. Teknologi apa lagi? Teknologi yang bisa digunakan oleh backup untuk menghemat biaya lagi. Nah, teknologi apa? Itu object storage. Oke. Jadi selain tadi ada backup, ada deduplikasi. Nah, sekarang kita bicara mengenai object storage. Object storage ya. Nah, sebenarnya object storage ini kenapa bisa jadi menarik itu adalah dia kan diciptakan untuk terinspirasi dengan cloud storage-nya Amazon. Ya kan? Yang dijual oleh Amazon apa? Per giganya murah. Nah, jadi banyak customer tertarik, tapi dia nggak mau taruh di cloud. Saya maunya on-premise. Muncullah object storage. Banyak yang bikin kan? Nah, jadi per giganya murah memang. Nah, yang menarik ini kalau tadi kita bicara backup, storage backup dengan dedup itu, ya kan? Kita bisa recover dengan cepat, ya kan, karena performance. Cuman per giganya kan lebih mahal. Betul. Nah, sekarang kalau kita kombinasi dengan object storage dan gunakan dia sebagai archive tier.
Jadi yang jangka pendek active tier, tadi storage dedup appliance, ya kan? Yang jangka panjang 3 bulan, setahun itu kita pindahkan ke object storage. Yang per giganya lebih murah, mungkin sepertiga. Ya itu tolong retention ya. Ya. Gitu ya. Tapi yang menarik itu adalah, mungkin tidak banyak ini yang bisa melakukan itu adalah si backup yang ada di dedup storage itu, ya kan, dalam kondisi dedup kan, tadi waktu kita pindahkan ke sana itu juga formatnya masih terdedup. Oh, jadi tidak perlu konversi lagi ya? Tidak perlu dibuka. Ya, tidak perlu dibuka ya. Artinya dia juga tetap hemat space di object storage. Padahal harga object storage tadi kurang lebih mungkin sepertiganya. Wow, udah lebih murah, udah langsung cepat pindahkan saja tetap bisa menggunakan teknologi deduplikasi. Betul. Nah, ini yang membuat jadi penggunaan media disk untuk penyimpanan data backup jangka panjang menjadi masuk akal dan terjangkau gitu. Iya, kira-kira seperti itu. Menarik sekali ya, Mbak Sheila ya. Jadi kita tadi bicara dari awal mengenai backup, kemudian kita ada teknologi data proteksi data ya, data protection, kemudian ada deduplikasi, kemudian tadi terakhir Mas Edi sampaikan mengenai object storage ya, yang ada penghematan juga ya tadi sampai sepertiga biayanya. Dan juga itu di cloud ya tadi ya? Bisa di on-premise cloud. Jadi di lokasi customer, karena customer banyak yang tidak nyaman datanya di luar kan, di cloud kan. Iya. Nah, dari tadi kita diskusi dengan Mas Edi ya. Ini mungkin ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan ya untuk diskusi hari ini. Yang pertama adalah mengenai teknologi backup itu sendiri. Itu sebagai bagian dari proteksi data, sebagai pertahanan terakhir ya. Benar Mas Edi ya? Itu sebagai untuk mencegah terjadi kehilangan data dan juga untuk mendukung penyimpanan data jangka panjang. Betul. Betul ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ada teknologi deduplikasi ya, yang memungkinkan biaya media penyimpanan berbasis di situ menjadi relatif lebih murah. Dengan tadi ada faktor sekian kali sampai dengan 65 kali deduplikasi dan penghematan itu sampai berapa? 98,5% seperti itu ya. Ya, tidak semua teknologi dedup itu sama, Mas. Betul, tidak semua. Tidak semua. Dilihat dia bisa sampai dengan berapa kali. Berapa kali dan juga semakin tinggi semakin bagus kan. Betul. Dan juga ada beberapa manfaat atau keuntungan dari deduplikasi itu adalah diantaranya pertama penghematan dari storage penyimpanan backup, yang kedua adalah backup proses bisa lebih cepat selesai lebih cepat. Dan yang berikutnya adalah tadi kalau bicara replikasi bandwidth dengan adanya deduplikasi maka terjadi penghematan bandwidth. Benar ya Mas Edi ya? Seperti itu ya. Ujung-ujungnya duit kan, sewa jaringan, sewa jaringan telekomunikasi jadi lebih murah. Betul. Dan juga tadi ada satu hal juga yang teknologi yang lain selain proteksi data adalah CDM, Copy Data Management. Itu adalah teknologi yang ataupun solusi sebagai duplikasi data production ke secondary storage, namun memiliki tujuan yang berbeda dari backup. Betul. Jadi betul sekali Mas. Jadi yang penggunaan CDM itu kurang tepat kalau sebagai backup, terutama untuk jangka panjang. Ya, dia bukan backup sebetulnya. Bukan backup. Tapi sebagai copy data management, dan juga kurang tepat kalau bisa digunakan untuk dilakukan untuk backup jangka panjang. Tidak pas lah untuk jangka kurang panjang. Pas ya, seperti itu. Dan yang terakhir tadi adalah mengenai teknologi object storage ya. Itu sebagai perpanjangan tangan dari backup, ada deduplikasi, kemudian bisa dikombinasikan dengan deduplication appliance, seperti itu, untuk memungkinkan penyimpanan data yang jauh lebih panjang lagi, dengan biaya yang lebih hemat. Lebih hemat. Jadi kalau dihitung secara total cost of ownership-nya, total biaya kepemilikan selama 5 tahun, ya, itu kalau kita bandingkan dengan tape tadi, tape itu memang murah tapi pengelolaannya ribet gitu ya. Semua itu kalau diuangkan itu tidak beda jauh Mas. Jadi kita harus hitung secara keseluruhan ya Mas. Betul. Jadi makanya sebetulnya dengan teknologi seperti itu sekarang orang bilang malah sering bikin ini kan tapeless. Tapeless backup kan? Tapeless backup. Ya kan? Sesuai kenapa temanya hari ini betul. Jadi itu tapeless backup dengan media disk itu jadi terjangkau sekarang. Oke, kira-kira seperti itu. Menarik sekali ya, Mbak Sheila ya. Luar biasa ya. Tadi sharing-sharingnya dari Mas Edi juga, penjelasannya ya. Bagaimana nih BP People? Luar biasa bukan ya? Hari ini narasumber kita sudah berbicara bareng-bareng ya, banyak sekali tentang tapeless backup. Nah, kita pastinya masih punya banyak banget giveaway yang menarik ya BP People, seperti monitor, speaker, bahkan laptop. Wow, nantikan terus tayangan-tayangan dari B-Media Teknologi selanjutnya. Dan akhir kata, saya Shaldi Melita dan juga Rekiardi. Dan juga dari Mas Edi Limanto pamit undur diri.